Teman-teman semuanya, selamat datang di Alam Semesta. Hari ini aku akan cerita ke teman-teman semua tentang biodiversity atau tentang keanekaragaman hayati. Jadi kalau kita mau melihat tuh, hari ini kita melihat alam semesta, manusia dan kehidupan, itu adalah satu elemen-elemen yang memiliki keanekaragaman. Dan keanekaragaman ini sangat beragam, luar biasa. Dan keragaman inilah yang menimbulkan simetri atau menimbulkan keseimbangan. Dengan adanya keseimbangan, maka tatanan dunia ini berjalan dengan baik. Contoh, sampah bisa diurai dengan baik, kemudian udara bisa dihasilkan dengan baik, itu dari keseimbangan makhluk hidup. Di antaranya ada hutan, tanaman, pohon, seperti sawah yang ada di belakang saya, itu semua adalah ekosistem. Pertanyaannya, sampai kapan ekosistem itu akan bertahan? Tentu jika lingkungan atau environment itu tidak kita rusak. Biodiversity ini keragaman hayati ini adalah salah satu kekayaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga. Sehingga kita tidak boleh ignorance, ya, kita nggak peduli kepada alam, kita nggak peduli kepada alam semesta, kita nggak peduli kepada diri kita sendiri, kita nggak peduli pada hutan, kita nggak peduli pada tanaman. Ini yang menyebabkan hari ini terjadi kerusakan itu karena manusia sudah nggak peduli lagi dengan lingkungan. Banyak hutan ditebang, sehingga bayangkan jika di muka bumi semua pohon ditebang, apa yang akan terjadi? Kita mungkin akan krisis pangan, karena di dalam hutan itu lingkungan atau environment itu luar biasa, kemudian melahirkan satu ekosistem. Di situ juga hidup, ada mikroba, ya, ada makrobiologi seperti hewan, tumbuhan, juga ada mikrobiologi seperti bakteri, jamur, spora, archaea, dan macam-macam, ya, spora, macam-macam yang ada di alam ini, yang kemudian semua itu menimbulkan keseimbangan. Nah, kenapa pada kesempatan ini aku ingin bicara tentang keseimbangan? Karena kita sehat atau sakit itu tergantung dengan keseimbangan. Bahkan konsep kesehatan yang kemudian selama ini aku suarakan tentang keseimbangan. Bagaimana tubuh kita itu seimbang. Kita lihat tuh tubuh kita itu, kita manusia, tubuh kita itu ada makhluk halus, makhluk-makhluk kecil, yaitu mikrobiota, mikrobiom, yaitu bakteri, patogen, virus dan macam itu ada di tubuh kita sebetulnya. Ya, jadi kita itu di balik dari semua sel, organ segala macam itu ada makhluk-makhluk kecil gitu loh, makhluk-makhluk kecil yang itu menyusun, dan itu secara saintis pun sudah dibuktikan korelasinya antara orang yang sehat dengan mikrobiom yang ada di usus gitu. Makanya beberapa waktu yang lalu saya banyak ngomong tentang imunitas itu letaknya ada perut, karena di situ ada usus. Lah, organ yang banyak sekali mikrobiom itu adalah usus. Mungkin kapan-kapan aku akan bahas tentang apa itu mikrobiom, ya. Tapi kali ini aku ingin titik poinnya adalah tentang bagaimana tentang biodiversitas atau biodiversity, tentang keragaman hayati, di mana keragaman hayati itu harus kita jaga. Ini nanti juga kaitannya dengan pola makan yang sehat itu yang bagaimana sih, yang beragam, ya. Nanti mungkin kita akan bahas juga 7 rupa 7 warna, sesuatu yang kemudian itu menjadi kearifan, sesuatu yang menjadikan keragaman, karena dengan adanya keragaman ini akan seimbang. Hanya saja knowledge manusia hari ini itu membuat monoton gitu. Ketika semuanya sudah didominasi oleh knowledge eksperimen segala macam, itu akhirnya membuat sesuatu monoton. Nah, monoton ini yang akhirnya mencoba untuk mengontrol dan menimbulkan kerusakan. Contohnya limbah industri itu terlalu monoton. Plastik itu susah terurai gitu loh. Atau contoh limbah-limbah makanan, kalau hanya didominasi hanya makanan, kadang-kadang terurainya lama. Maka perlu dikasih kencing, dikasih feses, dikasih kotoran yang lain biar terurainya cepat. Nah, itulah yang namanya keragaman. Jadi alam semesta ini diciptakan penuh dengan keragaman, ya, dan keragaman ini yang namanya rahmat. Namanya adalah rahmat. Nama rahmat bukan nama orang. Nah, rahmat itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bentuk yang harus kita syukuri, karena dengan adanya keragaman ini, maka ekosistem yang akan ada di muka bumi ini semuanya terjadi dengan seimbang. Nah, keseimbangan itulah yang kemudian menjadikan lingkungan atau environment kita menjadi sehat. Jadi sehat itu ada di keseimbangan. Contohnya ketika tubuh kita kekurangan beberapa mikroba, maka itu tidak akan kemudian membuat kita menjadi sehat, karena itu membuat kita jadi sakit, karena mikroba itu berperan dalam proses metabolisme, dalam peran untuk kemudian membantu kita pencernaan. Kita makan tuh makanan itu bisa kemudian dikeluarkan dalam bentuk feses, itu maka butuh mikroba, butuh mikrobiologi, butuh bakteri. Nah, teman-teman, jadi saya ingin ngomong ini adalah bagaimana kita menjadi pembelajar. Mudah-mudahan teman-teman bisa belajar di apa yang saya sharing di channel saya ini. Dan ini adalah bagian daripada pesan yang ingin sampaikan, bahwa mari kita jaga biodiversitas, kita jaga keragaman hayati, jangan kita merusak. Contohnya teman-teman suka naik gunung, ya jangan buang plastik sembarangan, makan makanan yang beragam. Ya, kita juga sebagai makhluk juga kita harus menjaga, kita harus peduli kepada alam ini, tidak kita rusak.
teman-teman misalkan mandi cantik, contoh ya, mandi pakai sabun segala macam, airnya ke tanah itu kan juga merusak gitu loh. Makanya pakai yang natural, pakai yang bisa dicerna, bisa ure oleh alam ini, oleh mikroba, makhluk-makhluk kecil. Jadi kalau kita lihat kehidupan itu ada makroorganisme sama mikroorganisme. Makroorganisme itu seperti alam semesta, manusia, dan kehidupan. Mikroorganisme itu seperti virus, bakteri, patogen, archaea, spora, dan itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya fungsi masing-masing. Mari kita fokus kepada fungsi kita masing-masing, tidak merusak, tidak mengontrol, tidak serakah, sehingga keseimbangan alam ini akan terjaga. Nah, inilah butuh kesadaran ya. Kesadaran ini perlu kita jaga bareng-bareng. Jadi pesan dari tentang biodiversitas ini adalah bagaimana kita menjaga keragaman hayati, kita tidak merusak, kita menjaga environment alam ini, sehingga ekosistem bisa kita pertahankan untuk anak cucu kita.